Nah, di klinik baca ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga tahapan program, yang keempat tempat dan waktu pelaksanaan, yang kelima apa Mbak? Satu lagi ya? Dalam instrumen identifikasi masalah itu ada 3, ada dari budaya bacanya, ada gerakan literasi sekolah, ada kondisi nyatanya. Jadi adanya klinik baca itu mengingat dulu ada peserta SMP itu kalau nggak salah ada yang belum bisa membaca. Ya, jadi makanya dibuatlah klinik baca ini. Lanjut Mbak, biar cepat pulang. Tujuannya adalah sebagai program bantuan bagi murid yang terkendala dalam membaca, bertujuan dapat menjadi sebuah tempat untuk menampung dan meningkatkan kemampuan membaca murid di kelas 4, 5, dan 6 serta di SMP kelas 7, 8, dan 9. Yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, terus ada mengukur, memfasilitasi, serta yang terakhir adalah memotivasi. Kenapa kok dipilihnya kelas 4, 5, 6? Kenapa nggak kelas 1, 2, 3? Dan bisa itu nggak? Kenapa kelas 4, 5, dan 6? Kenapa kok nggak kelas 1, kelas 2? Iseng aja. Ada lancar bagaimana? Hah? Harusnya udah lancar. Tapi kenapa 4, 5, 6 menjadi sasaran? Oh nggak kelas 1? Oh nggak kelas 2? Satu aja masih ngeja. Oke, kelas 1 masih ngeja. Kan ini klinik. Apa? Klinik. Klinik. Kenapa nggak kelas 1, kelas 2, kelas 3? Karena pada kenyataannya anak kelas 4, 5, dan 6 masih banyak yang belum bisa membaca. Oke. Ada kan di sekolah bapak ibu yang kelas 4, 5, 6 ada yang belum bisa membaca? Kalau kelas 1, kelas 2 Kalau Saya kelas Ya. 6 ada. kelas 6 ada. Ada berarti ada Bukan yang klinik. bukan nggak bisa sih, Ah. tapi masih Masih bata-bata. Tapi tahu huruf. Tahu, Tahu, cuma kan kayak masih ngeja gitu. Kalau di dikte juga kadang kurang satu huruf Ya, gitu. itu ada. Itu ada. Berarti udah jadi sasaran tuh bisa di sekolahnya 1. Sekolah Bu Siska ada lagi sekolah lain? Yang kira-kira kelas berapa Bu Nita? Ada. Tahu huruf? Berarti nggak bisa merangkai gitu tah? Iya. Suku kata juga nggak bisa. Nggak bisa. Berarti klinik baca tuh tempat buat yang Pengobatan. buat anak-anak yang seharusnya bisa membaca tapi dia masih ada kendala. Iya. Itu tepatnya buat klinik Iya. baca. Oh itu. Itu. Makanya sasarannya bukan kelas 1, 2, 3. Ya. Oh, Kelas 4, 5, 6 karena di yang kelas punya 5 masalah. ada. Iya. Ya, oke. Semua orang pasti punya masalah kan? Ya, Ya. Masalah hidup saya. Udah kan kamu ceritain. Lanjut, Bu Siska, Bu Rinda. Jadi nanti ada siklusnya ke atas mana? Oh kan gini kan? Dan gitu banyak. Turun lagi Mbak. Oke, terus lanjut Mbak. Nah, siklusnya ini terbagi menjadi 4 tahapan. Ada tahap pertama identifikasi, nanti ada 4 fase di situ. Kayak fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ada di bacaan yang instrumen. Mana Mbak? Nah, ada di sini. Jadi ada 4 fasenya itu. Jadi tiap fase itu nanti beda-beda. Dari mulai yang mendasar dulu nantinya. Ya kan tentunya kalau mendasar mau membaca kan pasti mulai dari dulu. Kan kelas 1, 2 itu kan masih tahap belajar mengenal huruf kan. Kelas 1 kan mulai ada yang guru kelas 1.
Oke, itu kan mulai dari huruf ya Bu ya? Iya. Diajarinnya ya? Jadi belum langsung suku kata kan? Iya, huruf dulu, huruf besar, huruf kecil ya. Nah, kelas 2 juga kan dengan fase yang sama. Ya, nah barulah di kelas 3 itu udah mulai ada baca-baca, dikte, mulai dikte gitu kan. Tapi yang jadi fokus itu di kelas 4. Jadi nanti ada 4 fase, nanti fase-fasenya ada di sini semuanya. Kayak fase 1 di halaman 4. Jadi fase 1 itu lebih ke pengenalan hurufnya. Nanti kita simulasi ya, ada simulasinya. Gimana fase 1, gimana fase 2, gimana fase 3, fase 4 nanti berperan, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Mungkin nanti muridnya pokoknya Gak ada yang mau jadi gurunya. Oke, itu fase 1 itu nanti lihatnya dari pengenalan hurufnya. Huruf besar, huruf kapital, huruf kecil. Nah, kalau yang ke fase 2 sudah mulai ke kosakata. Kata ya. Ya, jadi huruf vokal ketemu huruf konsonan. Iya. Jadi cuma ba, Iya. ca gitu. Nah, baru Sis, ke ka, gitu ya. Oke, Iya. tahap 3 itu ke membaca nyaring. Tahap 4 baru ke membaca pemahaman. Jadi beda setiap tahapan beda, makanya nanti mulai mungkin guru lebih tahu kan ini siswa saya sudah beradanya di fase mana. Kebetulan di kelas saya juga ada yang memang guru tahu kalau nulis kalau baca dia bisa, tapi kalau suruh nulis nggak bisa. Gitu, baca sih bisa, Bu, baca. Sok baca ini bisa, fase gitu bisa, tapi pas suruh nulis nggak bisa. Nggak huruf yang hilang malah Dite itu nulisnya. Pak, maksudnya menulis dite apa melihat buku? Enggak kayak dite gini, jadi Dite. ke coba nulis. Saya cuma ngomong fa se, Dia misalnya nggak gitu. bisa. Dia nggak bisa, tapi kalau suruh baca silakan baca itu, dia bisa baca. Kan jadi kadang itunya masuknya ke dia nggak tahu huruf, kan kalau nggak tahu huruf nggak bisa baca kan. Nah tapi dia nggak bisa nulis. Berarti pakai hafalan berarti ya. Nah tahu itu. Nah itu adalah siklusnya. Lanjut Mbak. Nah instrumen ini itu udah dikembangkan oleh tim dari klinik baca. Itu salah satunya ada ketua kelasanya sendiri, Pak pengawas SMP Pak Rodianto, sama ada guru Bu Imas Rosmawati, guru SMP Negeri 1 Ciwaringin kalau nggak salah. Nah, jadi instrumen ini memang sudah diuji cobakan oleh beliau berdua ini ke Muswagati kalau nggak salah deh, ke produsen Muswagati yang jadi tim validatornya. Lanjut Mbak. Nah lanjut, udah, itu kan tadi udah. Nah di instrumen ini apa sih yang harus kita lakukannya? Yang pertama, guru pendamping harus menjalin hubungan komunikasi yang jelas sekaligus nyaman. Kan bawaannya udah kesel ya sebenarnya kalau anak yang nggak bisa baca kan bawaannya, aduh, kenapa sih? Kan menghambat, kayak ngerasanya kayak ngehambat kan. Padahal kalau misalkan anaknya nggak diburu-buru, kita punya spare waktu, anak bisa sebenarnya. Ya itu kayak murid saya mungkin terpisah itu kalau dipisahin, kayak kadang suka nulisin sama sebelahan sama saya dikte, dia bisa nulis. Tapi kalau misalkan saya diktenya klasikal, dia nggak bisa karena merasa tinggal dengan teman-temannya. Itu yang pertama, harus komunikasinya dulu. Yang kedua, menghindari suasana tertekan. Kan namanya anak-anak kalau dipanggil guru kan kayaknya ayo ini dicoba baca kayak gitu aja kan, apa sih Bu mau ngapain sih kan gitu kan. Apalagi untuk anak-anak yang memang ngerasa dirinya kurang, nggak bisa kan gitu. Makanya kenapa balik lagi ke harus menjalin komunikasi yang jelas, nyaman bagi muridnya. Nah yang ketiga adalah membacakan bagian petunjuk untuk murid dengan suara yang nyaring dan jelas. Yang keempat, guru pendamping menyiapkan petunjuk waktu catatan saat mengidentifikasi. Terus guru pendamping memastikan murid sudah memahami dan menyetujui kegiatan yang dilaksanakan. Lanjut Mbak.
lihat instrumen halaman 6. Mana bisa? Itu Bu Bibi ada halaman 6. Karena Nah, basah. Ini sama pakai ini guys. Kasih. nah ini ada ini fase 1. Jadi kita dulu fase 1 lebih ke mengenal hurufnya dulu. Tapi gimana caranya kita tuh ngetes gitu. Saya mau ngetes ajar nih, tapi biar nggak kelihatan kayak di tes. Jadi kan panggil anaknya otomatis nggak boleh klasikal ya, harus secara face to face. Iya. Kitanya juga jangan ngeliatin kalau itu tuh di waktu sama kita. Karena yang ini yang pada bagian 1 ini kan huruf mengenalnya kan huruf B, A, T, K, P gitu. Nah ini itu yang jadi patokan kita, anak udah tahu huruf apa belum? Mulainya dari kelas 4. Ya, misalkan, jadi kan ini ada petunjuknya nih, guru harus nyiapin stopwatch tapi nggak diliatin. So, kamu baca 60 detik, sampai mana gitu tuh. Nah, itu jangan diliatin. Ya kan nanti kan dianya udah iya, kelas ini kan mereka malu kan, beda sama anak kelas 1 kan gitu, nggak akan mungkin tahu. Tapi jadi kita harus punya apa ya, strategi sendiri lah, gimana biar anaknya mau kan, guru pasti lebih tahu kan. Nah karena yang didapat itu nanti yang buat jatuh ke kabupaten itu semua sekolah sudah masuk ke fase mana. Misalkan SDN 1 kali koa ada berapa siswa, itu kan setiap guru harus ini kan kelas 4, 5, 6 tuh ada berapa siswanya. Nah itu tuh nanti didata sama gurunya. Kelas 4 misalkan ada 30 murid, udah adanya ada di fase 2, fase 3, fase ini, anak ini di fase ini, anak ini di fase ini. Jadi nanti data itu yang saya minta dari tiap sekolah gitu. Jadi makanya kelasnya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi setiap wali kelas berarti ya, setiap wali kelas nanti menyetorkan itu adanya di kelas di mana. Dan satu anak karena satu itu cuma 60 detik. Misalkan nanti ada simulasi ya. Ini kan kita pakai stopwatch, terus nantinya kita pensil, ini dikasihin ke anak, silakan anak baca. Misalkan ayo hitung ya sampai 3, sok bisa. Kalau misalkan si anak kendala, ini saya nggak tahu ini huruf apa, dikasih tanda sama kita, ada tandanya di sininya. Oh dia nggak bisa nyebutin huruf ini, lanjut aja terus. Kalau dia nggak bisa nyebutin, misalkan berhenti lama gitu ya, lanjut aja nggak apa-apa, lewatin aja hurufnya yang mana yang nggak bisanya. Itu yang fase 1. Nah kalau fase 2 beda lagi. Berarti kalau Sudah. di fase 1 sudah terkenal, berarti tidak dilanjut di fase kedua. Iya, kalau nggak usah dilanjutkan. Kalau fase 1-nya anak ada kendala. Oke. Berarti dia di fase 1. Kalau fase 1-nya brodet lancar gitu, lanjut ke fase 2. Iya. Nanti lanjut terus aja ke fase berapa si anak itu sudah. Nah, fase kedua pun sama, waktunya 60 detik per menit. Kan gitu kan. Kalau anak yang bisa baca kan langsung Ibu, Eja, Oli, aku, Abi, kue, gitu kan. Tapi kalau anak yang nggak bisa baca kan Ibu kan ada jedaknya gitu. Tuh kalau anaknya sudah di kedua sudah bisa, misalkan sudah lancar, dirasa lancar, ada beberapa kata yang dia sebutin salah kan gitu kan. Tadi kan udah yang salah ya. Berapa kali salah gitu tadi di Bu Anissa? Iya bukan sih, di Bu Anis sama di Bu Linda yang pakai jari tuh? Ibu Bu Anis kan? Tentukan untuk baca buku yang Iya kan sama aja kan? Ibaratnya kan kesalahan dianya udah berapa kali kan sama gitu. Kan berarti kalau udah 1, 2 ya masih wajar kan gitu. Kalau 3 ya, kalau kesalahan 3 kan udah setengah tuh, berarti dia masih bisa melanjutkan atau dia berhenti tergantung waktunya gitu. Kalau fase 2. Nah kalau fase 3
itu beda lagi. Hurufnya juga ada kata-kata yang anak susah menyebutkan, kayak misalkan tri. Iya, itu kan tri, nanti ngomongnya kan bukan tri tapi teri kan gitu kan. Pokoknya peri kan gitu, nggak nyebutin kayak kita pri. Jadi peri, seri kan nanti gitu ngomongnya. Karena udah pernah dicoba saya juga, keponakan saya ngomongnya kayak gitu. Berarti kan dia belum bisa ke tahap 3 itu. Jadi ini sama-sama 1 menit semuanya. Sudah adanya di fase mana? Nah, baru kalau di tahap ini kan baru fase, itu kan tadi baru tahap ya, bagian 1 aja dia nggak bisa kan gitu kan. Berarti kan ke fase 2 juga kan nggak bisa. Iya. Ya kan? Logikanya lah gitu. Fase 1-nya dia sudah bisa bertahan sampai mana? Oh, fase 1 cuma bisa di bagian 1. Ya, terus aja fase 1 bagian 1. Kalau misalkan anak udah bisa, otomatis acak aja nggak apa-apa. 1 menit nanti coba simulasi aja ke tiap fasenya. Nanti kalau fase 2 sama, tapi waktunya lebih lama, 60 sampai 90 detik. Detik loh ya, detik. menit. Cepet. Rasanya kalau ngomong kayak baru ngomong ngeluarin apa juga kan. Malah cuma 1 menit. Langsung. Kan ini kan anak untuk fase 2 kan sudah bisa lah, hurufnya udah banyak, nggak kayak tadi kan juga. Udah gitu aja kalau ini mah. Ya udah tutup, Kak. Iya. Iya. Bener-bener sampai fase